kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rina Nur Hadijah. Saya dari Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Di video kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan materi tentang aljabar. Pengertian aljabar, bentuk umum aljabar, dan pengoperasian pada aljabar. Pengertian aljabar. Aljabar adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari simbol-simbol dan bagaimana kita memanipulasi simbol-simbol tersebut. Kenapa bisa disebut simbol? Karena ketika kita SD, kita hanya mempelajari angka-angka saja. Dan sekarang di aljabar, kita akan bermain dengan huruf alfabet atau simbol-simbol Yunani seperti alfa, beta, dan sebagainya. Bentuk umum aljabar. Unsur-unsur bentuk aljabar terdiri dari suku, koefisien variabel, dan konstanta, yakni disimbolkan dengan AX ditambah atau kurang atau selisih K dengan AX dan K sebagai suku, A sebagai koefisien, X sebagai variabel, dan K sebagai konstanta. Koefisien merupakan angka yang ada di depan variabel. Variabel merupakan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, D, sampai Z. Dan konstanta merupakan angka yang tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri. Sedangkan suku adalah variabel beserta koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya 3x ditambah 4, 3 sebagai koefisien, x sebagai variabel, dan 4 sebagai konstanta. Lalu 3x ditambah 4, 3x sebagai suku, dan 4 sebagai suku. Jadi contoh ini terdiri hanya dari dua suku atau disebut juga binominal. Selain terdiri dari dua suku, bentuk aljabar juga bisa terdiri dari tiga suku. Contohnya seperti 2x ditambah 3y ditambah 7, dan itu disebut trinomial. Materi selanjutnya yaitu pengoperasian pada aljabar yang akan dijelaskan oleh teman saya Indri Pratiwi dengan menggunakan alat bantu kotak geser. Halo adik-adik, saya Indri Pratiwi akan membahas tentang pengoperasian aljabar. Pengoperasian aljabar yang pertama ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Contohnya adalah 2x ditambah 3x hasilnya adalah 5x. Lalu ada 3x ditambah 5y hasilnya adalah 3x ditambah 5y. Soal tersebut tidak dapat dijumlahkan karena bukan suku yang sejenis. Suku sejenis adalah suatu suku dalam aljabar yang memiliki variabel yang sama atau suku konstanta dalam aljabar. Lalu, sekarang ada contoh pengurangan. Yang pertama ada 5x dikurangi x, hasilnya adalah 4x. Di sini, negatif x itu berarti negatif 1x, tetapi dituliskan sebagai x saja. Yang contoh keduanya ada 6x dikurangi 3y, hasilnya adalah 6x dikurangi 3y. Soal tersebut juga bukan termasuk kepada suku yang sejenis. Operasi aljabar yang kedua ada operasi perkalian. Operasi perkalian ini ada beberapa jenis. Yang pertama, ada perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Dalam operasi perkalian ini bisa dilakukan jika suku-sukunya tidak termasuk kepada suku yang sejenis. Berbeda dengan operasi penjumlahan dan juga pengurangan, yang hanya bisa dilakukan apabila suku-sukunya termasuk kepada suku yang sejenis. Contohnya, yang pertama ada 4 dikalikan dengan 3x, hasilnya adalah 12x. Nah, langkah pengerjaannya kalian hanya mengalihkan angka 4 dan 3x-nya, hasilnya menjadi 12x. Contoh kedua yaitu 4 dikalikan dengan dalam kurung x ditambah y, hasilnya adalah 4x ditambah 4y. Bagaimana sih Kak cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya yang pertama,
kita kalikan angka 4 dengan variabel X-nya terlebih dahulu. Lalu, kita kalikan angka 4-nya dengan variabel yang Y. Jadi, hasilnya adalah 4X ditambah 4Y. Lalu, yang kedua ada perkalian antara dua bentuk aljabar. Mohon maaf adik-adik, tadi ada sedikit materi yang belum saya sampaikan bahwa pada perkalian bilangan bulat akan berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A dikalikan dengan dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung AB ditambah dalam kurung AC. Dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan yaitu A dikalikan dengan dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung AB dikurangi dalam kurung AC untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C. Nah, untuk suku yang sejenis, jika variabelnya dikalikan, maka akan menjadi pangkat. Misal, Y dikalikan dengan Y sama dengan Y kuadrat. Sedangkan koefisien dikalikan seperti biasa. Dan untuk suku yang tidak sejenis, maka variabelnya akan dituliskan. Misal, X dikalikan dengan Y sama dengan XY. Dan koefisiennya dikalikan seperti biasa. Lalu, jenis kedua dalam perkalian aljabar ada perkalian antara dua bentuk aljabar. Di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perkalian satu suku dengan dua suku dengan bentuk umum AX dikalikan dengan dalam kurung BX ditambah CY. Contohnya ada 2X dikalikan dengan dalam kurung X ditambah 3Y. Dengan langkah pengerjaannya, yang pertama, kita kalikan 2X dengan X. Hasilnya adalah 2X kuadrat. Lalu, kita kalikan 2X dengan 3Y. Hasilnya adalah 6XY. Jadi, hasil dari perkalian 2X dikalikan dengan dalam kurung X ditambah 3Y adalah 2X kuadrat ditambah 6XY. Selain perkalian antara satu suku dengan dua suku, ada juga perkalian antara dua suku dengan bentuk umum dalam kurung AX ditambah B dikalikan dengan dalam kurung CX ditambah D. Saya langsung ke contoh ya adik-adik. Contohnya adalah dalam kurung X ditambah 4 dikalikan dengan dalam kurung X ditambah 2. Untuk langkah pengerjaannya adalah yang pertama, kalian kalikan terlebih dahulu X dengan X, yang hasilnya X kuadrat. Lalu yang kedua, kalian kalikan X dengan plus 2, hasilnya adalah 2X. Lalu kita kalikan 4 dengan X, hasilnya adalah 4X. Dan yang terakhir, kita kalikan 4 dengan 2, hasilnya adalah 8. Lalu kita jumlahkan suku yang sejenis. Di sini suku yang sejenisnya ada 2X dan juga 4X. Dengan hasilnya adalah 6X. Jadi, hasil akhir dari perkalian dalam kurung X ditambah 4 dikali dengan dalam kurung X ditambah 2 adalah X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Nah, adik-adik, sekarang di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan media kotak geser ini dalam materi aljabar. Media kotak geser ini hanya dilakukan dalam materi perkalian dengan bentuk umum dalam kurung AX ditambah B dikalikan dengan dalam kurung CX ditambah D dengan syarat A sama dengan C sama dengan 1. Kita langsung ke soalnya saja ya adik-adik. Soalnya adalah dalam kurung X ditambah 3 dikalikan dengan dalam kurung X ditambah 4. Bagaimana sih Kak caranya? Langsung saja kita ke langkah yang pertama. Kita simpan angka 3 di kotak yang M ini. Kotak yang M.
Lalu langkah selanjutnya adalah kita simpan angka 4-nya di kotak yang N. Di sini ya. Langkah selanjutnya kita tambahkan 3 dan 4 ini dan disimpan di kotak yang X. Hasilnya adalah 7. Lalu langkah selanjutnya adalah kita kalikan 3 dan 4 ini dan disimpan di kotak yang C. Simpan di kotak yang C. Hasilnya adalah 12. Jadi hasil dari perkalian antara dua suku dalam kurung X ditambah 3 dikalikan dengan dalam kurung X ditambah 4 adalah X kuadrat ditambah 7X ditambah 12. Kita lanjut ke soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu dalam kurung X ditambah 5 dikalikan dengan dalam kurung X ditambah 3. Langkah pengerjaannya sama seperti contoh soal yang sebelumnya, yakni langkah yang pertama adalah kita simpan angka 5-nya di kotak yang M. Angka 5-nya di kotak yang M. Nah, langkah yang kedua kita simpan angka 3-nya di kotak yang N ini. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan 5 dan 3-nya lalu diletakkan di kotak yang X. Hasilnya adalah 8. Hasilnya adalah 8. Lalu langkah yang terakhir kita kalikan 5 dengan 3 ini dan diletakkan di kotak yang C. Hasilnya adalah 15. Nah, hasil yang terakhir dalam perkalian dalam kurung X ditambah 5 dikalikan dengan dalam kurung X ditambah 3 adalah X kuadrat ditambah 8X ditambah 15. Semoga adik-adik dapat memahami langkah pengerjaan contoh soal tersebut dengan menggunakan alat bantu kotak geser. Nah, adik-adik, pengertian aljabar, bentuk umum aljabar, dan pengoperasian pada aljabar sudah saya dan teman saya jelaskan. Semoga materi yang kami jelaskan ini dapat dimengerti oleh adik-adik semua dan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.